Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, perwakilan dari kelas manajemen 21A. Ya, saya akan menjelaskan Sebelum saya tentang masuk menjelaskan perangkat komputer terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah sarana alat hitung sesuai dengan artinya, yaitu berasal dari bahasa Latin computere, yang artinya menghitung. Dengan kata lain, komputere dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang dapat menerima masukan data atau input data, pengolahan data, penyimpanan hasil pengolahan data, dan penyajian informasi. Setelah kita mengetahui apa itu komputer, sekarang kita akan membahas perangkat komputer. Perangkat komputer adalah sebuah komponen-komponen yang ada pada komputer, di mana komponen tersebut sudah sering dilihat sehari-hari bagi pengguna komputer. Fungsi dari perangkat komputer ini sendiri adalah untuk mengontrol proses dari sebuah sistem komputer, di mana komponen dari perangkat komputer ini sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna brainware. Yang pertama, kita akan membahas perangkat keras atau hardware. Ini adalah contoh gambar perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang secara fisik. Hardware terdiri dari perangkat output, perangkat input, dan perangkat proses. Perangkat output. Perangkat output atau perangkat keluaran adalah perangkat yang mengirim sebuah data dan informasi yang telah diproses di dalam komputer untuk diberikan atau ditampilkan ke pengguna seperti proyektor, printer, monitor, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh gambar dari perangkat output. Perangkat input. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang menerima data-data yang dihasilkan dari luar, lalu masuk ke dalam komputer untuk diproses, seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar dari perangkat input. Perangkat proses. Perangkat proses atau perangkat memproses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut, seperti prosesor, RAM, node reader, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh gambar dari perangkat proses. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ini adalah beberapa contoh gambar dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak dibagi menjadi sistem operasi atau operating system, program aplikasi, bahasa programan, program bantu. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja
yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemproses, dan lain-lain seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS, Linux, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar dari sistem operasi. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengelolaan kata, pengolahan presentasi, desain grafik, dan lain-lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh gambar program aplikasi. Bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembentuk dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, check cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Ini contoh gambar dari program bantu. Yang ketiga, pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware. Brainware merupakan pengguna atau orang yang mengendalikan dan mengoperasikan komputer. Pengguna komputer dalam hal ini adalah manusia. Ia selalu terlibat dalam kegiatan bermanfaat komputer atau sistem pengolahan data. Tanpa adanya pengguna, maka komputer tidak dapat berjalan. Ini adalah contoh gambar pengguna atau brainware. Kesimpulan, ketiga komponen tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak berarti apa-apa, hanya berupa benda mati. Kedua perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Ini adalah contoh gambar yang menyatakan tiga komponen di atas saling berhubungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.